Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Lahasus Ampat Wonosobo. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan di LPTK IN Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek mengajar dengan materi berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dengan metode pembelajaran problem based learning. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kalian masuk pelajaran saya ya, PAI dan budi pekerti. Namun sebelumnya untuk memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Mas. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin ya rabbal alamin. Oke, mudah-mudahan dengan berdoa ya akan memberikan keberkahan buat kita dalam masa ini. Ya baik, selanjutnya saya akan mengecek absen kalian. Namun sebelumnya saya juga akan mengecek kebersihan. Sudah bersih semuanya? Sudah. Oke. Ahmad Faris, izin. Kenapa? Oh, lagi mengikuti latihan kegiatan lomba kasus ya. Oke. Ahmad Kevin. Ada yang belum diabsen? Sudah semuanya ya? Oke. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, ya kita akan mengulas pelajaran yang kemarin. Ya, masih ingat pelajaran yang kemarin apa? Masih. Pelajaran yang kemarin itu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzul Quran surat apa? Al-Maidah ayat 148. Materi tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, materi tentang apa tadi? Kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nanti kamu akan menganalisis ya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, di mana di situ ada Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan surat Al-Baqarah. Ya, ini materi pembelajaran kita. Ya. Kajian Quran surat Al-Maidah yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Namun sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, nanti kalian dituntut untuk dapat menganalisis ayat Al-Quran tentang perintah, ya, perintah berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, dapat membaca Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat At-Taubah
ayat 105. Ya. Nanti kalau waktunya kita masih ada, ya, menentukan hadis yang terkait dengan kompetensi dalam kebaikan dan juga etos kerja. Ya. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, pelajaran pada pagi ini, ya, sebenarnya kalian amatilah video yang berada di sini. Ya. Nanti, ya, di dalam video, ya, kamu bisa menjelaskan atau tuliskan ungkapan yang tepat untuk menyampaikan pendapat tentang video terkait dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Silakan nanti kalian disimak, ya, kemudian dianalisis, ya. Habis itu, ya, ungkapkan. Paham? Oke, kalau paham saya akan mintakan kalian dengarkan, ya. Sebelum video diputar, nanti saya akan mengasih kalian, ya, satu kertas buat menganalisis. Ya, silakan salah satu dibagi. Hai semua, kembali lagi bersama gue di Filmoy. Dan apa kabar nih teman-teman semua? Gue doain semoga kalian sehat dan selalu semangat ya. Children of Heaven adalah salah satu film asal Timur Tengah yang cukup populer di tahun. Oke, videonya sudah kalian simak, ya. Silakan, ya, ungkapkan yang tepat untuk menyampaikan pendapat, ya, tentang video yang setelah tadi diputar. Masih ingat? Masih? Ya, oke, silakan diungkapkan. Sudah ya? Silakan dibacakan, maju ke depan, Mbak Siva. Ya. Dibacakan nggak apa-apa, dibacakan di depan. Membacakan inti dari video tersebut. Ya, silakan dibacakan inti dari video. Kita langsung ada hasilnya atau menunggu dahulu atau mungkin sebelum ada hasil. Kita bisa pertimbangkan secara dahulu karena bagaimanapun secara tidak akan berarti. Sudah? Gimana itu? Oke. Terima kasih tepuk tangan buat teman-teman. Ayo Mas, dibacakan. Kasih lagi ya. Oke, bagus. Terima kasih teman-teman. Jadi inti dari video tersebut, ya, perjuangan seorang kakak, ya, demi akhirnya. Oke, itulah setelah pengamatan video. Yang selanjutnya masuk ke materi kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama, ya, pengertian kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan itu apa? Ya, kompetisi dalam kebaikan atau bahasa Arabnya pastabibul khairat, ya, adalah lomba-lomba atau bersaing untuk berbuat hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri, sesama, dan lingkungan dengan tujuan meraih hasil yang terbaik, ya, serta mendapatkan ridho Allah. Oke, yang selanjutnya
pengertian etos kerja. Ya. Apa itu pengertian etos kerja? Nah, etos kerja adalah seperangkat nilai yang menekankan kerja keras, disiplin, dan dedikasi dalam menjalankan tugas untuk mencapai hasil yang berkualitas dan penuh tanggung jawab. Ya. Keduanya juga memiliki keterkaitan, ya, karena etos kerja yang kuat mendukung pelaksanaan kompetisi dalam kebaikan dengan lebih sungguh-sungguh dan optimal. Ya, sudah menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang memiliki banyak kebutuhan dan kepentingan dalam kehidupan untuk berusaha memenuhinya. Ya, jadi seorang muslim haruslah menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Oke, yang selanjutnya karena ada Al-Quran ayat Quran surat Al-Maidah yang berkaitan dengan berkompetisi dalam kebaikan, ya, ayat 48, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya baca terlebih dahulu, nanti ditentukan bareng-bareng. Ya. Untuk bacaannya kelihatan kan? Kelihatan ya. Oke, kita mulai. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ternyata kalian juga sudah fasih, ya, karena banyak sekali anak-anak yang di pondok, ya. Jadi untuk ngapalin hurufnya sudah bagus, ya. Untuk yang selanjutnya kita identifikasi tajwid bareng-bareng, ya. Lafaz yang pertama, jawab 1, 2, 3. Lafaz wa anzalna ilaika, ya. Itu bacaan apa? Ismun fasil. Sebenarnya panjang untuk harokatnya itu ja'al. Nah, ya, itu hukum bacaan mat tobi atau mat masuk asli. Ya, ada fathah yang diikuti dengan alif. Sampai di situ paham semuanya? Paham. Oke, ya. Baiklah, kalau sudah paham, ya. Kalau sudah paham, kita akan mengidentifikasi tajwid. Ya, saya nanti ngasihkan lembaga KPD buat kalian dijawab. Tapi sebelumnya saya akan membuat kelompok, ya. Membuat kelompok berarti ini ada berapa anak? 25. Oke, sudah terbagi dua kelompok? Sudah. Saya akan membagi lembar kerja kalian, ya. Ini lembar kerja kalian, ya. Ya. Nanti ini dikerjakan per kelompok, ya. Dikerjakan per kelompok. Di sini sudah ada petunjuk soalnya, ya.
Sudah semuanya? Sudah? Oke, kalau sudah semuanya, silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Kerja kelompok kalian. Silakan perkenalan diri untuk kelompok di mana. Silakan lagi. Ya. Oke, ya cukup ya. Silakan hasil analisis dari kelompok 2 ya. Kita lihat bersama-sama, ayo. Salam terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan membacakan hasil analisis bacaan Quran surat At-Taubah 9 ayat 105. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Setelah peninggalan ada perkenalkan, nama saya Muhammad Salah. Oke, terima kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Bacaan Quran surat apa? At-Taubah ayat 109. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Oke, baiklah. Untuk anak-anak semuanya, ya, tadi sudah dilakukan analisis kelompok ya, sudah dipresentasikan analisis dari kelompok 2. Maka dari itu kita review bareng-bareng ya bacaan surat At-Taubah ya, ayat 105 ya. Kita perhatikan bareng-bareng, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya, mari kita ya analisis hukum bacaan tajwidnya. Ya, tadi sudah dijawab ya pada kelompok 2. Di situ bacaan fasayarallahu dan jawabnya apa? Tamkim. Lain ifat safawi ya. Ifat safawi karena alasannya mati bertemu dengan Oke, baiklah. Tadi saya sudah kasih soal untuk referensi kalian. Kesimpulannya yaitu kompetensi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba melakukan amal soleh, membantu sesama dan meningkatkan kualitas diri untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pelajaran kali ini ya tetap semangat dalam belajar ya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kalian bisa mempelajari tentang syu'abul iman dalam menata kehidupan ya. Ingat selalu faidah faroktafasok, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain ya. Selesai pada pertemuan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Silakan salah satu untuk pimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, pelajaran kita hari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.